belajar tentang mode kami sebagai guru penggerak ya Bu. Ini yang pertama di Karangnongko. Mungkin besok nggak tahu saya apakah mau yang lain. Kalau mau ya nanti saya bagikan. Tapi kemarin dibayar saya belum. Nah ini untuk yang pertama. Nah ini diharapkan besok kita itu menjadikan anak kita sebagai seorang profil pelajar Pancasila. Ya seperti apa? Nanti kita masuk ke sana. Ini filosofi atau dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa Bu. Yang satu itu menuntun. Jadi seorang guru itu menuntun. Apa yang dimaksud menuntun? Ada 6 nanti Bu. Yang menuntun itu maksudnya pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini engaso sung tulodo ing madya mangun kaso tuturi handa yani. Menuntun, kita sebagai guru itu sebagai penuntun kekuatan kodrat anak. Jadi anak-anak itu lahir wes duwe kodratnya sendiri. Misal anak itu passion itu apa ya? Inginnya dalam hati, aku ki pengen jadi guru, ambil ibuku kan jadi dokter. Nah seperti itu. Padahal dia sudah lahir itu punya kodratnya masing-masing wes di apa ya, wes di kayak isoko Gusti Allah wes somben. Sebenarnya kan ada seperti itu lah Bu. Kita kan aku somben jadi guru, siapa ngerti aku jadi guru, padahal aku pengen jadi guru saya ini. Tapi nanti kita mengarahnya ke sana, kita nggak tahu. Nah kita sebagai guru itu harus menghargai kodrat anak tadi yang kita belum tahu. Ya. Seperti apa? Bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong. Jadi yang satu tadi filosofinya menuntun, terus bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kodratnya anak itu harus kodrat dewe-dewe. Cuman isih samar-samar. Tugasnya guru itu dia menuntun terus menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Caranya dengan menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural. Jadi bocah iki wis beda-beda, bocah ra ono ling padha. Intine ade ra oleh maksa bocah pengen koyo dadi sing dipingini dhewe. Koyo ade nggak anak telu. Wes sesuk kudu dadi guru padha buke. Nah, itu enggak boleh seperti itu sekarang loh Bu ya. Maksudnya bocah ki duwe kodrat sendiri-sendiri, cuman kita harus menebalkan. Kan kita tahu dari kecil dia bakat kemana, gitu? Ya. Udah tahu ya? Ya. Kayak anakku kuwi, anakku senengannya ternyata seni. Jadi saya juga bebas, kebetulan orangnya bebas, enggak suka memaksa. Ini petani, guru diibaratkan seorang petani. Guru diibaratkan seorang petani yang menanam jagung. Nah ini tadi hubungannya karo menebalkan tadi. Ini cuman ini, iya hanya lah. Sudah lelah dia. Ia hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung dengan cara memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk, air, membasmi hama. Caranya koyok ngono. Yang guru kayak petani berarti dia kan cuma membimbing anak. Misal oke tok iki pinginnya nang arah kene, kita cuma membimbing supaya anak itu mencapai apa yang diinginkannya. Misal dia kok pingin kok senengnya nyanyi ya, kita kasih jalan ke sana. Misal kita ikutkan apa, les apa. Kalau punya anak ya Bu, ini bisa buat guru, bisa buat orang tua, ngoten. Terus budi pekerti. Jadi intinya Ki Hajar Dewantara tadi nomor 1 menuntun, nomor 2 apa Bu? Bukan tabula rasa. Nomor 3 petani, nomor 4 budi pekerti. Budi pekerti, watak karakter adalah bersatunya antara gerak pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat, yaitu olah pikir, olah rasa, olah rogo, olah karya, olah karso atau karya. Nah, olah pikirnya berarti berpikir, olah rasa itu olah hati, pakai rasa, olah raga itu gerak, olah karya atau olah karso kui apa Bu? Produk hasil, menghasilkan itu. Keder ya. Kodrat anak merdeka, kodrat anak bermain. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain. Iku jenenge wong sing wis merdeka. Kalau dulu kita kan Indonesia juga masih tergantung dengan negara lain, itu belum merdeka. Nah, ini orang pun gitu. Kalau kita merasa kita sudah mandiri, itu berarti kita merdeka.
Nih, tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Bermain adalah kodrat anak, permainan menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Jadi di taman siswa dulu, Gone Pak Ki Hardjadewantoro itu selalu permainan tradisional selalu digunakan sebagai pembelajaran. Kayak aku kalian aku cilik Bu. Aku cilik kuwi lorong sekolah kuwi jejer-jejer dolanan krempiang, dolanan bekel, ono sing engklek, dakon kan dibawa ke sekolah itu kantongane isinya apa kuwi? Krempiang ditreceh itu loh. Krempiang neker. Nah, itu permainan tradisional ya jadi lantaran mesti ada di setiap di sekolahnya. Berpihak pada anak, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati anak bukan untuk meminta sesuatu hak melainkan untuk berhamba pada sang anak. Kata-katanya dalam nggih Bu nggih. Bebas dari segala ikatan, suci hati mendekati anak bukan untuk meminta sesuatu hak melainkan untuk berhamba pada sang anak. Itu kata-kata dari Ki Hardjadewantoro. Jadi ambi bocah dhewe ora pengen sing neko-neko, tapi memang benar-benar kita itu intinya tuh tulus. Pendidikan seperti terletak pada pangkuan ibu bapak karena kedua orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan murni dan seikhlas-ikhlasnya, sebab cinta kasihnya kepada anak-anak cinta kasih tak terbatas. Itu katanya Ki Hardjadewantoro. Jadi yang pendidikan itu seperti kasih sayangnya kedua orang tua. Itu anak-anak namanya berpihak pada anak. Jadi intinya anak itu ya dianggap kayak anaknya dewe. Karena begini Bu, ketika kita jadi guru galak tapi ketika dasarnya kita sayang sama anak, tulus benar-benar sayang sama anak buat adik seneni kayak apa dia bakalan ngeplok ambil aja dia tetap lengket. Karena kita memberitahu ngandani dia emang dia terus ngerti, oh berarti dia sayang. Karena kita juga sudah ada pelukan sayang, ada emang dasarnya sayang, bukan bener-bener anyel nyeneni mergo anyel. Bukan, tapi anak kan lama-lama tahu aku di sini ini mergo aku salah gitu. Nggih ya, ini tadi ada 6 filosofi Ki Hardjadewantoro. Nah, ini yang lagi ngetren Bu. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 seperti ini. Yang satu apa Bu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ini profil pelajar Pancasila yang ingin kita bangun. Seperti ini Bu, 6 ada 6. Kan? Beriman sampun ya Bu ya, setiap anak mesti sudah beragama dari kecil mereka sudah dididik dengan agamanya masing-masing. Berakhlak mulia sudah, mandiri. Nah, kita sebagai guru mengajarkan anak untuk mandiri. Bernalar kritis berhubungan dengan tadi abad 21 tadi. Berkebinekaan global berarti apa Bu? Toleransinya yang tinggi, saling menghargai, gotong royong, kolaborasi, kreatif. Nah, isu yang paling susah sekarang adalah gotong royong, karena di Indonesia gotong royong sudah mulai menipis. Padahal nggih kuwi ciri khasnya wong Indo. Wong gone dhewe saiki gawe omah ya ditukangke ra ono sing bareng-bareng gotong royong nggih Bu nggih jarang ya. Nah, nguduke gendeng. Oh iya. Iku kadang ngomong Bu, sedina piro ngono. Itu jarang ya. Gotong royong. Ini 6 profil pelajar Pancasila. Terus Merdeka Belajar. Ini contoh Merdeka Belajar seperti ini Bu. Tidak ada ujian nasional. Sekarang sudah tidak ada nggih? Kalau TK memang sudah nggak ada dari awal, tapi untuk yang lain ini tidak ada ujian nasional, tidak ada USBN, terus pelatihan guru tidak harus seperti ini, sudah bisa ikut sendiri. Ada lebih banyak, ada guru belajar, guru pembatik. Ada yang ikut membatik Bu? Tidak. Oh tidak. Guru penggerak seperti kita, guru penggerak, diklat dan pelatihan guru lainnya yang meningkatkan kompetensi guru. Belajar di luar kelas, RPP sederhana, nggak harus selembar, tapi RPP-nya lebih sederhana. Seperti itu. Terus nilai dan peran guru. Ada nilainya ini mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Apa Bu? Mandiri. Jenengan sudah mandiri semua? Sudah. Ikut pelatihan ini Bu. Mandiri. Ini kan mandiri. Oke, mandiri. Terus inovatif, memunculkan gagasan baru yang tepat guna. Jeli melihat peluang dan potensi pada guru, siswa, orang tua dan komunitas lain. Inovatif, menggerakkan orang tua wali itu juga termasuk inovatif.
Kolaboratif. Sampun Bu kolaboratif. Ya kalau TK kita kolaboratifnya sama siapa Bu? Orang tua wali. Pihak apalagi Bu? Kelurahan itu yang support kita. Sekarang kita bisa minta bantuan gitu. Bantuan sama apa sarpras apa kita bisa mengajukan. Tuh, berpihak pada murid. Ini pasti apa mboten Bu? Pasti kita harus berpihak pada murid. Budaya positif. Nah, ini sekarang yang untuk membangun budaya positif di sekolah. Budaya positif artinya wis budaya positif ya bukan lagi kebiasaan tapi wis jadi budaya. Budaya itu kayak adat istiadat. Jadi ini lebih tinggi dari kebiasaan. Wis jadi sesuatu yang apa ya? Wis merakyat itu namanya budaya ya. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol dulu dalam menghadapi murid. Jadi mergo ono disiplin harus ada kontrol. Ya. Semoga nggak meleset ngomongku. Ini teori stimulus respon versus teori kontrol. Nah, stimulus respon tentang dunia, teori kontrol tentang dunia. Realitas, kebutuhan kita sama. Realitas kalau di sini ya kontrolnya ini stimulus responnya. Respon ini berarti gini rangsangannya kebutuhan kita itu sama. Ini tapi realitanya kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan kita sama kayak adik butuh maem, butuh itu emang sama. Tapi porsinya lain betul Bu. Misal anakku 5, anak jenengan 3, beda toh Bu. Nah, realitasnya berbeda dengan kebutuhannya dia podo tapi beda seperti itu. Semua orang melihat yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Laras mboten Bu? Contohnya piye yo? Semua orang melihat yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ketika jenengan lihat Mbak Eti, engkau mikirnya beda-beda mesti. Gitu? Nah, seperti itu ketika kita menghadapi pandemi ini. Pandemi ini adewe gagas mesti wong berpikir ndeloke padha oh pandemi. Mikirnya mesti beda-beda, sing tukang dagang, sing guru mesti berpikirnya lain. Iki kok aku nguripi anakku piye, ora oleh metu. Nah, yang guru iki kok aku carane nganu muridku piye, ya toh? Nah, itu dengan hal yang sama tapi berpikirnya berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa, Bu? Tidak bisa. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bisa? Susah ya? Uang supaya podo karo ade niku susah mboten Bu? Susah. Karena kita memang pribadi yang berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Mungkin kalau kita secara umum kowe elek berarti kowe salah. Nggih mboten Bu? Kayak kowe nakal, misal jiliti kancamu berarti kowe salah. Nggih toh? Biasanya kita seperti itu. Tapi kalau di sini menurut kontrol tentang dunia ini, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kayak wong maling kae Bu. Maling kae apa Bu? Elek. Tapi tujuannya maling kan mesti ada bermacam-macam Bu. Ada mergo memang kepepet nguripi anak bojo. Nah, itu sebenarnya nilainya adalah nilai kebaikan. Cuma carane salah. Nah, itu jadi seperti itu ketika kita berbuat salah mesti kita ada reason, ada alasannya kok aku nganti koyo ngono mergo apa. Begitu juga dengan murid kita. Murid kita kok melakukan kesalahan, senengane nganoni koncone nang kelas. Ini mesti ada alasannya. Nah, itu tugas kita nanti. Nanti ada di carane piye. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Leres mboten, Bu? Leres mboten? Ya. Kita sebenarnya kita kan dikontrol sama misal yen awake dhewe karena di suatu instansi, tapi kita memang harus taat peraturan nggih. Tapi kan yang mengontrol diri itu kita supaya taat itu harus seperti apa kan yang mengontrol awake dhewe. Misal datang rapat harus tepat waktu, yang bisa mengontrol siapa Bu? Kita berusaha sendiri supaya kita tepat waktu seperti apa. Nah, maksudnya seperti itu. Saya bisa mengontrol orang lain. Nih, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Leres kan Bu? Coba supaya misal kono rame, kene anteng terus aku ayo Bu. Anteng bisa mboten Bu?
bisa untuk sementara, tapi kan dia nggak ada dari diri. Jadi kan aku ngeloknya dia wis mandek tapi sedringkas terus ngobrol lagi. Nah itu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nih kalau dipaksa kayak seperti tadi saya misal Dinde. Kalau misal saya gagal ya, ampun gojek, ampun itu tuh bu suaranya ganteng banget, ngono toh. Diam sementara, tapi nanti dia kembali lagi karena tidak datang dari diri sendiri. Itu tadi perlu kolaborasi, perlu kerjasama antara saya dengan jenengan, saling memahami. Nah itu jadinya kolaborasi. Jauh banget ya. Terus itu model berpikir menang kalah, model berpikir menang. Jadi yang menurut ini kalau ada yang salah itu kabeh salah. Tapi ketika untuk yang teori kontrol tentang dunia, aku ambil gue podo menangin. Orang-orang yang benar, orang-orang yang salah, tapi podo-podo. Seperti itu intinya bu. Mungkin saya di sini ya. Ini makna disiplin. Disiplin itu tata tertib, peraturan, kepatuhan. Tidak disiplin berarti dihukum. Yang gue disiplin ya gue tak hukum. Nah, tapi di sini budaya positif itu disiplin positif tidak identik dengan hukuman. Hukuman harus jadi alternatif terakhir atau justru ditinggalkan. Yang rakepeksa itu bocah orang dihukum. Hukuman kalau bisa ditinggalkan seperti itu. Nah, ini kutipan dari Ki Hajar Dewantara lagi, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, dari dalam diri. Mergo bocah orang mergo dipaksa gurune terus wedi gurune, bukan, tapi karena memang dia membutuhkan itu. Nah, seperti itu namanya disiplin positif yang muncul dari diri internal. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Nih, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman motivasi terendah, pertanyaan yang muncul, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut untuk mendapatkan imbalan. Jadi motivasi manusia itu untuk disiplin itu ada 3 ini. Jadi aku disiplin bukan karena dalam diri, tapi karena ini bu, menghindari ketidaknyamanan lah. Oh yang aku teko telat, aku isyen, aku dadi nang ngarep dhewe, mesti mburi wis entek isyen cuma kayak gitu. Terus ada lagi untuk mendapatkan imbalan. Aku pengen disiplin, aku mesti oleh biji apik karo pengawasku. Misalnya seperti itu, dapat imbalan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang paling bagus bu, karena muncul dalam diri sendiri. Mereka yang menginginkan. Saya yang menginginkan, aku pengen disiplin, terus menghargai diri sendiri. Dengan saya disiplin, saya menghargai diri sendiri toh bu. Ya. Jadi saya nggak usah dihargainya kan, wah Dewi kayak ikut tekannya tepat waktu. Bukan, tapi kita juga seneng nggak bu kalau kita bisa tepat waktu. Nah itu menghargai diri sendiri. Terus apa ini? Mereka melakukannya karena mereka ingin jadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Makanya aku memang pengen disiplin, itu dari dalam diri. Jadi tadi yang paling bagus yang mana bu? Dari motivasi perilaku manusia ini tadi tentang disiplin positif. Yang nomor 3. Semoga panjenengan semua nomor 3. Berusaha nomor 3. Ini tujuannya ini bu, menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita. Nah tadi motivasi ketiga. Jadi disiplin itu munculnya dalam diri anak. Ampun dipaksa. Nah nanti ada caranya ketika mengkondisikan. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Itu intinya ya. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid-murid kita. Nah, caranya piye? Kalau mau anak TK itu dikondisiplin ini saged mboten to, Bu? Angel. Tekone jam piro, Bu? Wis arep dimulai ra ono ling teko dari lagi loro. Ra wong ya Allah iki piye? Ibuke
karena ibunya juga yang cah TK isih disepelekan ya Bu ya. Mlebu telat rapopo, mlebu rapopo. Nah, seperti itu loh. Itu sebenarnya anak juga perlu disiplinkan, orang tua juga perlu mboten Bu? Iya. Tadi ditinggal ngurusi liyane anaknya sampai orang diterter. Nih, seperti itu biasanya. Malah dipengen rasa sekolah aja. Nih, kita bisa membentuk keyakinan kelas Bu. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Jadi keyakinan dan peraturan itu beda. Nah, pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Karena apa Bu ini jawabannya? Untuk keselamatan. Itu berarti mergane ada nilainya. Nilainya ini keselamatan. Ini keyakinannya keselamatan ini. Bukan mergo. Jadi yang awake dhewe yen wis yakin. Maksudnya seperti ini, kalau kita yakin aku yang nganggo helm itu untuk menjaga keselamatan saya, bukan karena untuk ben ora disemprit Pak Polisi. Bedanya peraturan dan keyakinan seperti itu. Sudah bisa membedakan Bu? Yang peraturan aku di Pak Polisi, tapi ketika keyakinan mergo aku pengen selamat, yen ono apa-apa aku tiba kepalaku bisa selamat, maksudnya kecelakaan yang seperti apa, terlindungi kepalanya. Nah, seperti itu bedanya peraturan sama keyakinan. Nah, ini terus yang ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat untuk kesehatan? Bukan mergo ndak diseneni yen nurung ibu cuci tangan ini nganggo masker. Ndak ono cegatan masker gitu, bukan push up, kan lari lapangan. Nah, ini tapi karena ada dalam diri kita, aku pengen sehat, aku pengen selamat. Seperti itu. Bedanya peraturan sama keyakinan. Pembentukan keyakinan kelas. Kemarin saya sudah bentuk Bu. Nanti caranya seperti apa kalau untuk anak TK beda. Kalau anak SD, SMP, SMA gampang dikon gawe keyakinan kelas. Ayo keyakinan kelas kita apa yang mau dibuat? Itu Bu nggak boleh main handphone apa gitu kan udah gampang lah. Yang sini kan susah Bu. Dia buatan. Bentuk keyakinan kelas Arab kan. Ayo kita pengen apa anak-anak? Enggak kelasnya ada yang mesti bilang krik 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 meneng. Nah itu tadi nanti ada saya bikin tutorialnya. Terus ya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Tuh ya. Coba ini Bu, ini nilai kebaikannya apa Bu yang terkandung dari kata-kata ini Bu? Misal ini ya, kembalikan barang ke tempatnya itu lebih ke mandiri, tanggung jawab atau apa coba Bu? Ini apa Bu? Bertanggung jawab. Nilai kebaikannya, nilai moral yang ada di dalamnya dari kalimat kembalikan barang di tempatnya berarti tanggung jawab betul? Aku kira tak baliknya berarti tanggung jawab betul? Nah itu. Kalau yang kedua ini Bu, dilarang mengganggu orang lain itu berarti apa? Nilai kebaikannya menghargai orang lain, kolaborasi seperti itu loh. Misal ini apa? Loh, menghormati orang lain. Nilai kebaikan yang ada di dalamnya itu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai berarti disiplin, berkomitmen disiplin lah. Seperti itu mulai paham ya? Nah, dilarang melakukan kekerasan berarti apa? Nilai kebaikannya saling menyayangi. Keselamatan, menghormati orang lain, saling menyayangi juga bisa masuk. Nah, ini paling orang keselamatan, menghormati orang lain. Dia betul Bu. Terus apa tadi menyayangi orang lain juga bisa masuk, bisa ditambahkan. Dilarang menggunakan narkoba ini untuk apa Bu? Kesehatan loh. Bergantian atau menunggu giliran apa Bu? Sabar, menghormati orang lain. Dilarang merokok, kesehatan, menghormati orang lain. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Itu nilai kebaikannya itu di situ. Terus hukuman, sanksi atau konsekuensi. Hukuman, sanksi atau konsekuensi dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas. Bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi.
Untuk itu kita perlu meninjau ulang penerapan penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita. Penerapan terhadap suatu pelanggaran bisa dalam bentuk hukuman, sanksi atau restitusi. Apa itu restitusi? Nanti kita buatnya restitusi, Bu. Bukan hukuman, bukan sanksi, tapi restitusi. Nah, hukuman. Hukuman itu sifatnya terencana, tidak terencana atau tiba-tiba. Anak murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Hukuman bersifat satu arah. Hukuman yang diberikan berupa fisik maupun verbal. Dan murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Leres, Bu? Betul. Gemben awake dhewe jenengan kan wis tau dadi murid toh, Bu. Udah ada yang pernah disakiti oleh guru panjenengan? Loh, ceritakan, Bu. Kalau Bu. Gemben pas aku SMA, konangan pacaran oke. Dulu saya pas SD kelas 4 itu yang pas pelajaran IPS itu yang dapat nilai kurang dari 6 itu disuruh mengitari kelas maka sambil nyunggi kursi itu Hukuman. gurunya namanya Pak Sriono sudah Zaman ada, GP. Bu. Ya itulah bedanya, Bu. Iya, aduh. Itulah bedanya hukuman dulu sama sekarang ya, Bu ya. Nah, seperti itu. Kalau dulu itu modelnya seperti ini, seperti yang jenengan ceritakan ya. Jadi satu arah, hanya guru yang bisa menghukum. Guru kuwi wenang apa wae ngukum murid dan lain sebagainya. Padahal kalau sekarang hukuman itu dibicarakan dengan murid. Kalau menurut guru penggerak ini ya, modul di guru penggerak. Nanti caranya gimana nanti kita lihat. Nah, hukuman itu sering menyakiti karena hukuman fisik juga kesel, marahin bocah yang kesel ya toh, Bu. Hukuman verbal apalagi. Kalau kata-kata itu sakitnya sampai sekarang terasa walaupun gemben wis berlalu ya, tapi ada tetap teringat, termemori. Nggih mboten, Bu? Aku dionek-onek ke Pak Guruku kan oke. Nah, masih seperti itu toh, Bu. Walaupun kita sudah tua masih teringat. Itu Kak paling angelinya dionek-onek ke verbal itu sakitnya sampai di sini. Kalau di sini. Nah, makanya kita harus hati-hati dalam berkata-kata. Yang awake dijiwet, awake dhewe ditampar, ditendang, itu sudah langsung hilang, lorone hilang, ada yang hilang mungkin. Tapi ketika kata-kata itu, sikiknya nyelekit, ya Allah, ingatnya sampai kabeh, sampai sumbes adik tuwa. Nah, itu makanya sama anak pun kita seperti itu. Jangan sampai verbal itu menyakitkan. Ada yang pernah dengar kasus apa gurunya dicegat kayak Bu, terus disiram air keras karena saking sakit hatinya. Jadi disuruh apa gurunya, dia sakit hati tuh Bu, di caranya kasar, gurunya dihukum. Padahal itu sudah lulus dari SMA-nya, udah lulus berapa tahun. Terus ketemu gurunya, dia masih marah. Gurunya disiram air keras apa diconjoki ya, aku lupa. Di Indonesia juga. Di Indonesia juga itu, jadi gurunya langsung pas lampu merah langsung dikamplongi atau gimana. Nah, itu saking sebel sama guru tersebut, mungkin saking menyakitkan hati. Nah, ini model seperti itu, semoga kedepannya nggak ada, jadinya ada seperti ini, ada sanksi atau konsekuensi. Nah, ini bedanya, yang gemben hukuman, sekarang sanksi. Sanksi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid. Biasanya pembentukan sanksi atau konsekuensi dibentuk oleh pihak guru, murid. Nah, pada sanksi konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi atau sanksi biasanya diberikan berdasarkan suatu pengukuran. Misalnya 3 kali ditegur di kelas oleh guru karena tugasnya belum selesai ngobrol. Nah, seperti ini ya. Sanksi jenenge sanksi itu sebelumnya kita misal Pak Muka sama jenengan kesepakatan hari ini pulang jam berapa. Kesepakatan hari ini apa? Itu kan kita semua kerjasama, kita saling tahu. Nah, ketika saya melanggar, pulangnya jam 4:30. Ketika saya melanggar jam 4 sudah pulang, sanksinya apa? Nanti kita sudah kesepakati bersama-sama. Nah, besok oleh sertifikat Bu, misal seperti itu. Kan tadi di awal sudah kita sepakati. Orang yang akling memutuskan, tapi kita bersama. Ini namanya konsekuensi, sanksi konsekuensi. Nih, sekarang kata-kata dengan lihat itu hukuman atau konsekuensi. Monggo. Kehilangan 10 jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang
datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Klik. Nih, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari di sekolah. Hukuman coba. Wes paham berarti. Berarti wes paham ya maksudnya. Lah kok tak tandai sih. Kalau nomor ini, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Oh, betul ye. Tepuk tangan dong Bu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Betul kabeh itu. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Iki kejem banget jam 12 malam loh Bu yang iki ya. Ini masih model lawas ini. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman, ini pinter. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Pinter berarti bisa. Bu, kebutuhan bertahan hidup seperti tadi, makan, minum dan lain sebagainya. Penguasaan itu ketika anak itu melakukan malak, koncone diwedira Bu. Nah, wedi dia merasa berkuasa, itu namanya penguasaan. Nah, kebebasan itu dia ketika sampai itu merasa bebas, dia senang banget merasa bebas, itu namanya kebebasan. Ngerti nggih Bu nggih? Siap. Nah, kebutuhan bertahan hidup, survival. Loh, kebutuhan akan perasaan aman. Dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang seperti yang dikatakan Bu Jani tadi, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan bertahan hidup. Cinta kasih dan sayang, jika pertanyaannya tadi terus Doni menjawab karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, itu dia butuh kasih sayang. Jadi ketika anak nakal itu mesti banyak pemicunya. Itu tadi alasannya apa? Penguasaan. Karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Gitu. Terus kebebasan. Jika Doni dibawakan ibunya, bila jawaban Doni atas kasus dasar adalah dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya di rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Seperti itu. Kalau kesenangan ini tadi Doni menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Itu merupakan kesenangan. Itu momen usil. Nah, untuk itu tadi kebutuhan manusianya Bu, kebutuhan pemicu orang melakukan kesalahan itu tadi, ya. Ada apa tadi Bu? Kesenangan, kebutuhan dasar, apa lagi? Penguasaan, kesenangan, kebebasan. Nah, oke, itu ya ada 5. Terus ini posisi kontrol. Ini nggak usah. Posisi kontrol ada 5 ini Bu. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor, pemantau, manajer. Kita itu sebagai pengontrol Bu. Kita itu posisinya guru itu sebagai kontrol. Nah, kontrol ini ada 5. Penghukum. Ya, sifatnya penghukum itu seperti apa? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini harusnya sudah ditinggalkan. Menyakitkan, karena menyakitkan. Pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Misalnya, jenengan tak manggil Bu. Jenengan kok ngobrol ya kayak apa tuh Bu? Ditekne ya, suwe kan diiku alus tapi kena. Ditekne suwe banget kok lagi ditakoki meneh. Piye mau? Jawabanmu apa? Kayak adik karo bojone adik merasa bersalah. Pokoknya bojoku supaya merasa bersalah piye? Seperti itu. Itu membuat orang merasa bersalah. Ada yang gawe supaya orang merasa sangat bersalah seperti apa? Itu ini pembuat orang merasa bersalah. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Bagus nggak Bu ini? Sudah lebih bagus lagi daripada penghukum tadi. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu apa Bu?
pendekatan, ajakan itu persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Loh, bisa negatif ataupun positif. Jadi teman itu, jadi murid yang ana salah digadeki kayak konco. Ditanya ora kasar, ora apa itu ya Bu ya. Jadi kayak koncone dhewe ngandani seperti teman. Monitor atau pemantau? Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi tadi. Kita tanya konsekuensinya, baru kita monitor terus. Lah, ini konsekuensi kelas kita apa? Keyakinan kelas kita apa? Konsekuensinya apa? Dia udah tahu Bu. Nah, ini sebagai monitor atau pemantau. Terus manajer yang paling tinggi kedudukannya adalah manajer. Kita diminta sebisa mungkin jadi ini Bu, manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Paham Bu ini? Posisi mentor, maksudnya guru berbuat sesuatu bersama murid. Jadi ketika ada anak yang salah dipanggil, ditanya, salahin ngono apa dituduhke, terus dikei ngerti, iki salahmu, terus tanggung jawabmu piye. Jadi dia disuruh berpikir sendiri supaya ada keinginan dalam diri untuk memperbaiki diri. Kowe mempertanggungnya seperti apa? Terus solusinya piye? Solusinya juga dari anak sendiri, bukan kita yang menentukan. Kowe kudu ganti sepatunya apa gitu enggak. Dia yang punya solusi sendiri. Jadi anak itu yang bergerak sendiri. Kita hanya memfasilitasi. Sudah paham ya Bu ya, posisi manajer itu seperti itu. Enggak apa-apa kita enggak ngatur. Ayo kowe aku bisa kerengan kelambine salah sijine apa Bu? Putus rumah. Pedot jambatan apa jenenge? Tari-tarian pedot iku benike. Terus jadi anak itu dipanggil sama kepala sekolah. Terus ditakoni, apa sing marahi iku? Kerengan apa? Udah ketemu masalahnya, terus saiki ku arep piye kancamu ngene iki? Kowe pengenmu piye? Nah, yang satu bilang, aku pengen klambiku diapekke, diperbaiki, dijahitke meneh benike. Kok mesti aku mulai diseneni ibuku. Misal seperti itu ya Bu ya. Terus yang satu, kowe piye? Bisa memenuhi yang ini keinginane temenmu ngono to? Bisa, Pak. Tapi ya Pak, aku mau memperbaiki, mau. Tapi saya nggak bisa caranya menjahit. Ya kok rasa jahit. Kalau guru PKK kayak iso jahit sinau jahit sik ngono. Setuju ra? Setuju. Kalau belum mau jadi arep ajar jahit sik, gelem. Nah, itu baru nanti ini belajar jahit terus jahitke koncone, klambine koncone. Nah, itu namanya yang jadi manajer itu seperti itu, Bu. Sudah paham, Bu? Nah, kita diharapkan sebagai guru adalah seorang manajer posisinya. Oke? Terus itu ada segitiga restitusi. Sebagai seorang guru ini lagi ngetren opo yo kuwi yo kata-kata yang baru. Ada yang ngantuk lagi, kita nyanyi yuk. Restitusi itu apa? Coba jenengan sanjang yuk. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini restitusi artinya seperti itu, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali ke kelompoknya dengan kondisi yang lebih kuat, yang lebih baik maksudnya. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir seperti yang tadi saya contohkan ya. Terus restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi setelah berbuat salah diharapkan setelah ada restitusi ini dia akan menjadi sadar, tapi sadarnya dari diri sendiri. Itu terus jadi disiplin positif, jadi dia akan lebih baik, tidak akan mengulangi kesalahannya kembali. Terus restitusi memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Jadi seperti itu, karena dia sudah berbuat salah, mesti koncone kan, iki gane ngono. Nah, seperti itu Bu, gane tukang bolos. Nah, setelah dia memperbaiki diri, dia jadi orang yang lebih baik, mesti dia harga dirinya jadi apa Bu? Orang dhek saiki ra seneng bolos, dhek saiki jadi cah apik. Nah, seperti itu memperbaiki harga diri. Ciri
restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi kebutuhan diri ada 5 tadi, tahu kebutuhan manusia. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan, fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Intinya itu. Nih ada tahapan segitiga restitusi. Jadi yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Jenengan tanyakan dulu kesalahannya apa, jenengan perlihatkan. Terus menanyakan keyakinan tadi. Keyakinan itu apa tadi? Sesuatu yang ada dalam diri. Jadi beda antara wedi karo polisi karo mergo pengen selamat. Keyakinan itu tadi kan pengen keselamatan tadi. Ini menanyakan keyakinannya. Terus setelah itu menstabilkan identitasnya. Nih, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Leres Bu. AWD pun nggak jauh dari salah. Nah itu, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini seperti itu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah ini ditanyakan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini langkah-langkahnya seperti ini. Jadi orang ngejudge, orang menghukum kowe elek, kowe nakal gitu enggak, tapi ditanyakan seperti ini, kebutuhannya opo, terus kopo kowe koyo ngono, seperti ini, terus solusinya seperti apa. Nah itu ya. Ini penerapan segitiga restitusi ini. Ini bisa nggak bisa di play dari sini? Bentar ya Bu. Ini contohnya saya restitusi Bu. Kalau di TK, karena kita TK kan. Ini saya kemarin restitusinya ini. Jangan lihat dulu ya. Ini kasus 1. Ini kenyataan. Jadi saya nggak mengada-ada. Ini kebetulan ada. Kenapa? Iya lah, Nathan itu kan lagi tondo buat dibantu. Iya, buat tanaman Bu. Kamu gak kasihan biar Nathan? Biar Nathan gak kasihan. Kalau diulang kita orang ditulungi. Kok gak mau bantu? Temannya kan itu sedang kesusahan. Tuh seperti Ini saya menunjukkan kesalahannya lewat HP yang saya video tadi ini. Saya tanyakan kenapa. Tidak membantu. Mbak Arkan nggak membantu kenapa? Nggak apa-apa jadi. Nah, kamu sayang sama temennya enggak? Itu keyakinan kelas. Harus menyayangi sama temennya. Nah, ditanyakan keyakinan kelasnya. Nah, itu keyakinan kelas. Terus kamu kalau seperti ini lagi besok gimana? Gitu ditanyakan. Itu kalau sama anak TK. Kalau anak yang lebih tinggi, tingkatannya lebih gampang ya Bu, ditanyakan ya bisa. Ini kalau TK paling seperti ini. Nah, seperti itu. Yang kedua kasusnya ini Bu. Yang gendut itu loh Bu, yang tadi menjatuhkan tanaman. oh dia tumbuh kita manusia. Kan kita sudah bicara kesepakatan menghargai bicara. Pas ono itu saya nanya lagi nih. Nah seperti itu ditanya. Itu kan anak kecil ya Bu. Itu contohnya kita kalau mau restitusi ke anak TK, kalau anak SD, anak SMP pinter. Tapi ketika anak TK kan ada bingung neng piye memberdayakan itu kan bingung. Caranya seperti itu paling tidak. Oke Bu, sudah ada itu ya gambaran ya. Tes ini cara kita membentuk keyakinan kelas tadi di kelas. Kalau anak TK itu susah Bu. Yang keyakinan kelas ditakoi, dia pengen apa gitu, kelas bersih. Kalau berarti kelas bersih kudu piye? Kalau anak SD SMP
gampang ya Bu. Ini contoh anak TK. Ini contoh deh. Nih, saya membuat ini Bu. Nanti saya tempel keyakinan kelas. Nih kayak gini. Ada smiley-nya, ada yang merenggut. Nah itu. Apa yang saya sampaikan di sini? Kelas bersih, membereskan mainan. Nah, kalau kita kelas bersih nanti dikasih di saya bawa tempel-tempel gambar kelas bersih ambil gelas kotor. Kalau kelas bersih kita kasih di gambar yang buyung, smiley yang buyung, yang yang jelek yang sedih. Jadi yang kelas kotor dikasih yang sedih. Berantakan mereka bisa jelas ya mereka bisa sendiri tau Bu, tapi kita harus tunjukkan gambar. Kalau anak mereka seperti itu, ini cara-cara menyusun keyakinan kelas. Jadi ketika kelas kotor kita ngomong gini aja, Bu Dewi kayaknya hari ini sedih deh. Lah kenapa? Ada keyakinan kelas yang nggak kita jalankan hari ini. Apa? Lihat di bawah ada apa. Nanti mereka udah tahu langsung dijimu ibu. Nah seperti itu. Itu namanya keyakinan kelas yang buat anak kita seperti itu. Mata ibu nggih? Udah ada gambaran? Oke. Keyakinan kelas. Terus nanti kalau untuk butuh sepakatnya, saya buat kegiatan seperti ini. Nih, saya buat adewe tandone etok-etoke tanda sepakat itu gitu. Buat kayak gitu loh, Bu. Anak-anak seneng loh, Bu, buat kegiatan panjenengan besok misal. Sepakat ya, iya sepakat. So bareng-bareng. Sepakat 1 2 3. So gitu. Terus ini dia nempel kata-kata. Iya, ibu-ibu matur nuwun sudah ada di sini dan demikian pemaparan saya tentang budaya positif. Semoga kita semua bisa membudayakan budaya positif buat kita sendiri di sekolah, di rumah, dan dimanapun kita berada. Oke, siap Bu? Siap. Semangat Bu? Semangat. Oke, matur nuwun. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.